Tapi penyakit jantung katup itu adalah penyakit yang acquire, yang didapat, yang bisa didapat sehingga semua orang punya potensi yang sama untuk menderita penyakit tersebut. Saya Dr. Sugisman, Dr. Sugisman Suyuti, SP BTKV. Saya konsultan di bidang bedah jantung dewasa, berpraktek di Rumah Sakit Eka Hospital BSD dan Eka Hospital Group untuk rumah sakit yang lainnya. Katup jantung adalah klep yang membatasi di antara dua ruang jantung. Jadi dia darah yang ada di dalam rongga jantung akan selalu melewati klep jantung untuk berpindah dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Ya. Terus penyebab penyakit katup jantung itu ada beberapa macam. Ya. Yang pertama mungkin karena rheumatic heart disease, ya, penyakit karena infeksi penyakit jantung rematik. Kemudian yang kedua karena infeksi endokarditis, kemudian yang ketiga karena penyakit degeneratif, ya. Kemudian penyakit katup yang disebabkan oleh karena adanya penyakit infark miokard yang menyebabkan terjadinya mitral regurgitasi pada katup jantung. Pada orang yang menderita penyakit katup jantung, pada tahap awal, kadang-kadang pasien tidak mengeluhkan gejala yang begitu berat. Tetapi pada tahap yang lanjut, biasanya pasien akan mengeluh, misalnya dia akan cepat capek, cepat lelah, sampai pada gejala-gejala terjadinya sesak napas pada pasien. Yang kadang-kadang pada tahap yang sangat lanjut, pasien kadang disertai dengan pembengkakan pada tungkai, pembengkakan pada perut, hingga gangguan aktivitas sehari-hari. Ya. Faktor resiko pada pasien itu sama seperti faktor resiko penyakit jantung pada umumnya, mungkin penyakit-penyakit komorbid seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit kolesterol, ataupun ada riwayat infeksi yang lama, ataupun pola perilaku yang tidak sehat, itu bisa memberi kontribusi terhadap terjadinya penyakit jantung pada katup. Ya, penyakit jantung katup jika dibiarkan pada jangka waktu yang lama tentu saja berbahaya dan itu bisa mengancam nyawa penderita. Tetapi yang paling penting pada pasien penyakit jantung katup, penyakit ini akan sangat mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. Kenapa demikian? Karena pada pasien-pasien yang masuk kategori usia produktif, maka pekerjaan sehari-hari dia akan sangat terganggu karena keluhan-keluhan yang ditimbulkan akibat penyakit jantung katup seperti misalnya mudah capek, mudah lelah, sesak napas akan sangat menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari. Medical check up yang rutin bisa dilakukan pada setiap orang, ya. Medical check up itu bisa meliputi pemeriksaan yang paling basic, ya, ke dokter umum ataupun ke dokter spesialis ataupun ke dokter spesialis penyakit jantung. Dengan hanya menggunakan stetoskop, jika ditemukan adanya murmur pada jantung ataupun terjadinya gangguan irama pada jantung, maka itu adalah merupakan suatu tanda adanya kelainan di dalam rongga jantung. Nah, dengan adanya hasil seperti itu, maka pemeriksaan bisa ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Ya. Dengan pemeriksaan ekokardiografi, semua jenis tipe kelainan penyakit jantung dapat kita ketahui dari sejak dini. Demikian. Pada tahap awal, jika seseorang didiagnosis menderita penyakit jantung katup, maka dokter jantung biasanya akan memberikan obat-obat anti gagal jantung. Karena gejala yang timbul pada pasien penderita katup jantung sebagian besar adalah gejala karena gagal jantung. Nah, pada tahap lanjut, obat-obat gagal jantung itu tentu saja tidak bisa mengoreksi kelainan katup jantung yang terjadi, ya. Sehingga orang yang dengan penyakit jantung katup
harus dilakukan tindakan definitif berupa koreksi terhadap kelainan katup jantungnya. Antara lain dengan melakukan operasi perbaikan katup jantung ataupun langsung dilakukan penggantian katup jantung dengan katup buatan, ya, baik katup mekanik ataupun katup bioprotesis. Penyakit jantung yang lama, penyakit jantung katup yang lama itu akan memberi dampak berupa perubahan struktur anatomi jantungnya sendiri. Jantungnya akan mengalami pembengkakan. Jantung yang mengalami pembengkakan akan menimbulkan gangguan irama jantung, ya. Irama jantungnya menjadi tidak teratur. Karena irama yang tidak teratur akan membuat konsistensi darah di dalam rongga jantung akan mudah mengalami trombus. Trombus yang terbentuk di dalam rongga jantung kalau disertai dengan gangguan irama jantung yang tidak teratur mudah berpindah ke pembuluh darah otak sehingga pasien tersebut bisa menderita stroke akibat dari penyakit katup jantung tersebut apabila disertai dengan perubahan irama jantung yang tidak teratur. Pada orang yang sudah teridentifikasi penyakit jantung katup, maka tentu saja aktivitasnya harus dibatasi, ya. Karena orang yang penderita katup jantung biasa, katup jantung biasanya disertai dengan gejala gagal jantung, ya. Sehingga untuk aktivitas yang sehari-hari pun yang mungkin masuk kategori ringan dan sedang, mungkin saja dia sudah tidak sanggup untuk melakukannya. Sehingga dengan sendirinya tentu saja ada pembatasan aktivitas-aktivitas yang boleh dilakukannya. Penjelasannya begini, ya, pada orang yang melakukan operasi katup itu dihadapkan pada dua pilihan katup, jenis katup, ya. Ada yang katup mekanikal, ada yang katup bioprotesis yang berasal dari sapi atau babi, ya. Pada katup yang jenis metal, yang mechanical valve, dia durabilitasnya adalah untuk seumur hidup. Tetapi pasien harus mengkonsumsi obat pengencer darah sepanjang hidup. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pasien memilih katup bioprotesis, dia hanya akan mengkonsumsi obat pengencer darah selama 3 bulan. Tetapi durabilitasnya itu berbeda-beda. Dia bisa sampai 3-10 tahun. Pada saat kondisi katup tersebut sudah mulai rusak, ya, khususnya pada katup bioprotesis, maka pasien akan dilakukan redo operation. Redo operation artinya operasi pengulangan yang menggantikan katup yang mengalami kerusakan setelah jangka waktu tertentu. Demikian halnya juga untuk katup mekanik misalnya, mungkin dia tidak mengalami kerusakan, tetapi bila pasien tidak mengkonsumsi obat pengencer darah secara rutin, maka bisa mengganggu fungsi katupnya. Dia tidak bisa bergerak secara normal. Nah, pada saat terjadi pembekuan darah yang menghambat pergerakan daun katup mekanik, itu juga bisa dilakukan redo operation, ya. Tetapi di antara dua pilihan katup itu memang ada pemilihan khusus untuk golongan usia tertentu. Misalnya untuk pasien wanita umur masih muda yang memungkinkan masih kemungkinan untuk melahirkan, maka biasanya kita prioritaskan untuk menggunakan katup bioprotesis. Demikian pula halnya pada pasien-pasien usia lanjut di atas umur 65 tahun, biasanya kita sarankan untuk menggunakan katup bioprotesis untuk menghindari resiko penggunaan obat pengencer darah. Tetapi pada pasien-pasien yang usia produktif, umur 20 sampai 59 tahun, apalagi kalau dia laki-laki, maka kita sarankan untuk menggunakan katup mechanical valve, katup metal, di mana durabilitasnya adalah sepanjang seumur hidup, tetapi dia akan tetap mengkonsumsi obat pengencer darah seterusnya. Demikian. Ya, biasanya
penderita pasien katup jantung itu bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Tidak ada perbedaan yang bermakna dari segi umur. Jadi tentu saja kalau perempuan yang menderita penyakit jantung katup mungkin lebih ribet ya, karena perempuan itu apalagi kalau dia dalam usia produktif ya, dan organ reproduksinya masih memungkinkan dia untuk melahirkan, tentu saja ini jadi dilematis karena hubungannya dengan mengkonsumsi obat pengencer darah ya. Itu aja sih precaution yang harus diperhatikan khususnya pada pasien perempuan yang akan menjalani operasi katup. Ya, jadi resikonya begini, pada perempuan yang akan menjalani kehamilan misalnya, kalau pada pasien yang pasca operasi katup, mekanik misalnya, maka dia akan mengkonsumsi obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu punya potensi untuk terjadinya keguguran pada usia kehamilan. Sehingga mengapa pada usia reproduksi pada perempuan kita pilih katup bioprotesis, karena dia tidak mengkonsumsi obat pengencer darah dalam waktu yang lama, sehingga masa kehamilannya bisa diatur ya. Karena salah satu efek samping dari obat pengencer darah itu adalah bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, sehingga pada orang yang hamil itu tentu sangat berisiko untuk terjadinya perdarahan. Nah, penyakit jantung katup bukan keturunan ya. Dia bukan keturunan, tidak seperti penyakit misalnya cancer yang ada related dengan family history. Tapi penyakit jantung katup itu adalah penyakit yang acquire, yang bisa didapat, sehingga semua orang punya potensi yang sama untuk menderita penyakit tersebut. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, memang perkembangan teknologi fetomaternal yang ada sekarang ya, pada usia kehamilan tertentu ya, yang dimana janinnya sudah terbentuk lengkap dengan USG yang terbaru, itu bisa saja dideteksi sistem organ jantungnya, termasuk klep jantungnya, termasuk kelainan-kelainan kongenital yang bisa menyertai bayi ya. Itu bisa diketahui dari pemeriksaan USG yang ada saat ini.